Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gratiana Novita Putri Inguliman, NIM 16121019. Saya Maria Adina Kapitan, NIM 16101206. Kali ini kami akan melakukan percobaan menggunakan beberapa potong kertas dan penggaris plastik yang akan digosokkan ke rambut kami. Untuk percobaan yang pertama akan saya lakukan di rambut teman saya. Percobaan yang pertama akan saya lakukan di rambut teman saya yang kering dengan menggunakan penggaris plastik sebanyak 50 kali gosokan dengan cepat dan menggunakan 9 potong kertas. Percobaan yang kedua akan saya lakukan pada rambut teman saya yang sedikit lembab dengan kecepatan dan hitungan yang sama seperti pada rambut yang pertama. Setelah melakukan percobaan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kami tarik melalui percobaan ini. Yang pertama, mengapa kertas bisa menempel pada penggaris? Hal ini bisa terjadi karena adanya muatan listrik. Muatan listrik sendiri merupakan jumlah listrik yang ada pada sebuah benda. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu penjelasan tentang konsep susunan atom. Atom-atom tersebut terdiri atas partikel-partikel yang bermuatan positif atau proton, negatif atau elektron, dan netral atau neutron. Pada inti atom atau biasa disebut dengan nukleus, terdiri atas proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak terus-menerus. Elektron pada atom dapat keluar atau masuk ke dalam susunan atom. Jika elektron keluar dari susunan atom, maka jumlah proton dalam atom lebih banyak dari jumlah elektron, sehingga atom menjadi bermuatan positif dan sebaliknya. Jika elektron masuk dari susunan atom, maka jumlah proton dalam atom lebih sedikit dari jumlah elektron, sehingga atom menjadi bermuatan negatif. Dan atom akan bersifat netral bila jumlah proton dalam inti atom sama dengan jumlah elektron yang mengitari inti atom. Penggaris plastik yang digosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik sehingga penggaris plastik berkelebihan elektron. Akhirnya, penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan negatif dan bersifat menarik benda-benda kecil dan ringan, termaksud potongan-potongan kertas kecil. Sesaat kemudian, potongan-potongan kertas kecil akan kembali lepas karena muatan penggaris tersebut dinetralkan kembali oleh molekul-molekul air di udara yang bersifat polar, yakni muatan negatif penggaris pergi menuju muatan positif molekul-molekul air di udara. Yang kedua, mengapa harus rambut yang kering dan bukan rambut yang sedikit lembab? Tentu karena air mempunyai sifat konduktor yang baik dan energi yang ditimbulkan akibat gosokan antara rambut basah dan penggaris plastik akan diserap oleh air tersebut sehingga tidak muncul gejala kelistrikannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah benda netral dapat bermuatan listrik statis dengan cara digosokkan atau jika secara lebih teknis dapat tercipta akibat adanya suatu friksi atau gerakan atau gesekan dua buah material yang berbeda atau dalam hal ini digosokkan. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal perbandingan massa. Untuk soal yang pertama, apakah massa batang amber setelah proses pembuatan dengan bulu kucing lebih dari, kurang dari, atau sama dengan massa sebelum proses pembuatan? Jawabannya adalah lebih dari, karena batang amber menjadi bermuatan negatif. Batang ini menerima muatan dari bulu kucing. Masing-masing elektron mempunyai massa yang kecil, tapi tidak nol. Karena itu, massa batang bertambah walaupun sangat kecil karena batang dimuati.
Jadi, batang amber menjadi lebih besar setelah dimuatin. Soal yang nomor 2, berdasarkan kedua gambar pada materi, apa yang dapat disimpulkan dengan muatannya? Jawabannya, biru, coklat, dan hijau semua bermuatan sama, karena bola hijau dan biru harus mempunyai muatan yang sejenis, karena mereka saling menjauh, dan bola coklat juga saling menjauh dengan bola hijau, jadi pasti muatannya sejenis. Nomor 3, sebuah bola metal digantungkan dengan tali isolator, kemudian sebuah batang bermuatan positif didekatkan dengan bola tersebut menjadi tertarik ke arah batang. Bagaimana seharusnya muatan bola tersebut? Jawabannya adalah bola metal seharusnya bermuatan negatif atau netral. Karena bola tertarik oleh batang bermuatan positif, maka bola bermuatan negatif. Walaupun begitu, jika bola metal tersebut netral, maka muatan dalam bola dapat terpisahkan karena terjadi induksi atau polarisasi muatan, sehingga bola juga tertarik ke arah batang. Sekian dan terima kasih.